Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semua. Kembali lagi sama ibu ya, masih di Bio Learning. Still in my channel. Dan untuk video kali ini kita coba naik level nih konsepnya. Kemarin-kemarin di video sebelumnya kita udah coba explore tentang sel dong, dan juga tentang transport membran, masih bagian dari sel juga. Nah kalau sekarang Ibu mau nanya dulu ya, kumpulan sel pelajaran kelas 10 apa ayo? Keren banget, jaringan Terus kalau Kingdom Plantae membahas tentang, keren lagi, disimpan skornya, tumbuhan. Jadi bahasan kita kali ini adalah jaringan tumbuhan. Tapi seperti biasa, pengen fokus dulu, tebak dulu body knowledge aku seputar yang kemarin ya. Siap-siap. Yang pertama, keren banget, badan Golgi, simpan skornya. Next, ribosom, keren banget. Mensintesis protein. Krenasi mengerut. Keren banget ya semuanya. Jangan lupa di saving ya skornya selama proses pembelajaran. Satu lagi. Keren pisan. Aduh, Sundanya keluar deh ya. Hemolisis, bagian dari. Keren lagi, osmosis. Difusi terbang. Mantap deh, udah mulai fokus ya. Fokusnya ke sini ya. Udah mulai fokus ya. Jadi kita coba mulai bahas tentang jaringan tumbuhan. Oke, anak-anakku, sekarang kita coba bahas ya konsep utama tentang jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jaringan embrionik. Kamu pakai suku kata ya. Embrionik, masih bayi, still a baby. Dan itu disebut dengan jaringan meristem. M-nya adalah meristem. Sifat dari jaringan meristem itu selalu membelah. Jadi kita punya body knowledge awal nih. Yang pertama, jaringan tumbuhan adalah jaringan embrionik, disebut juga jaringan meristem, dan sifatnya selalu membelah. Sementara yang kedua, ada jaringan dewasa. Kalian juga udah dewasa ya? Anggap aja udah dewasa. Jadi kalian itu adalah jaringan tumbuhan kedua. Jadi jaringan dewasa adalah hasil pertumbuhan dari jaringan apa nih? Keren, simpan sekalian. Kita coba bahas satu-satu ya, dimulai dari jaringan embrionik atau jaringan meristem. Gambar dan ilustrasi yang kita lihat ini adalah kondisi jaringan meristem yang selnya sedang melakukan pembelahan. Sesuai dengan ciri khasnya menghasilkan bentuk sel, diantaranya ada bulat, oval, kemudian poligonal, dan persegi panjang. Kemudian kondisi selnya juga itu bisa kita lihat di sini sangat rapat gitu antara satu sama lain ya. Dan juga memiliki dinding sel yang tipis, kemudian sitoplasma yang padat, nukleus yang besar, dan juga vakuola yang ukurannya lebih kecil dibanding sel lain dan tersebar di sitoplasma. Ternyata jaringan meristem dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah apikal. Apikal itu berada di bagian ujung, baik itu ujung akar. Ini aku ilustrasiin ya organ tumbuhan baru, akar. Bapak-bapak punya akar ya, nih akarnya, janggut. Nah tiap kali lihat janggut sekarang itu adalah organ tumbuhan apa? Akar. Jadi meristem apa? Apikal bisa terdapat pada ujung akar, ujung batang nih, batang tenggorokan gitu ya. Kita sekarang analoginya ini batang. Itu adalah letak dari meristem apikal. Semuanya sifatnya selalu membelah karena bertujuan untuk membantu proses pertumbuhan tumbuhan. Yang kedua adalah meristem lateral. Meristem lateral itu proses pertumbuhannya ke samping.
Makanya biasanya ada pada batang gitu ya, ke arah samping. Oh iya lupa, apikal arah tumbuhnya ke atas. Kalau tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping, katanya gitu kan ya. Yang ke atas siapa? Apikal. Yang ke samping siapa? Lateral. Ini lateral. Dan terakhir adalah interkalar. Kamu sentuh ruas jari kamu, interkalar. Kenapa? Karena meristem yang satu ini ada pada ruas-ruas tumbuhan. Misalnya, siapa yang tahu batang pohon apa yang beruas? Keren banget, ada yang bilang bambu, aku bisa dengar dari sini ya, itu simpan story 100. Nah, yang ada di ruas-ruas bambu, itu proses pertumbuhannya dikendalikan oleh meristem, apa tadi? Interkalar. Jadi secara tidak langsung, kita udah kenalan sama alilo, A-nya apa? Apikal, L-nya apa? Lateral, dan I-nya adalah interkalar. Itu adalah 3 jenis apa tadi? Keren banget, meristem pada tumbuhan. Pada proses perkecambahan biji kacang yang kita lihat sekarang, bagian ini adalah meristem apikal ujung akar ya. Nah, sementara yang bagian ini adalah ujung batang. Arahnya dua-duanya sama-sama ke bagian ujung bawah kalau untuk akar, dan ujung atas untuk bagian batang ya. Jadi bukan ke atas arahnya, tapi ke ujung atas dan ujung bawah. Oke, ada yang tahu ini batang pohon apa? Cerdas, yang jawab tebu 100. Terlihat ada ruasnya ya. Nah, bagian ruas tebu ini ada yang keras juga ada yang lembut. Bagian keras itu disebutnya adalah node, sementara yang lembut itu adalah internode. Dimana di bagian internode ini terjadi proses pertumbuhan yang meristem interkalar itu letaknya pada bagian internode di situ. Kalian lihat bagian hijaunya itu adalah letak dari meristem interkalar, jadi tidak semua bagian internode. Ada juga pada bagian pangkal daun. Nah, bagian pangkal daun itu terdapat meristem interkalar, juga pada ruas-ruas rumput atau beberapa jenis bunga. Di situ terdapat internode, tempat dari meristem interkalar gitu ya. Dan ternyata dia juga berperan untuk melakukan pertumbuhan pada saat terjadi pemutusan atau perusakan bagian atasnya, misalkan dimakan sama hewan atau dipotong. Nah, bagian internode inilah yang akan tumbuh kembali, melakukan regenerasi, perbaikan sel karena ada meristem interkalar. Selanjutnya, kenapa batang pohon menjadi kuat dan lebar? Itu karena adanya meristem lateral yang tumbuh ke samping. Jadi contoh dari aplikasi meristem lateral adalah penebalan atau pelebaran batang pohon. Oke anak-anak, itu tadi adalah sesi kita di video kali ini ya, baru di jaringan tumbuhan part 1, yaitu jaringan meristemnya aja. Dan di sesi selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan dewasa atau yang permanen. Jangan lupa kirim semua skor ke GC kalian masing-masing dan tulis komentar kalian, paham atau belum, juga kalau ada pertanyaan di kolom komentar. So, see you at the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.